Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul kalama bismidzatil aliyah mustadirran faydhal barakati ala ma ana lahu wa aulah wa uthanni bihamdim mawariduhu saighatun haniyah mumtati'am minasyukril jamili matayah wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Sadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus guru kita, orang tua kita, al-mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Razi Marja mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah senantiasa sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, dan insya Allah Allah jaga istiqomahnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita al-mukarram wal muhtaram al-ustad Kiai Haji Ahmad Nasihin SQ MA, juga guru kita yang baru saja menyampaikan al-mawaidh al-hasanah al-mukarram al-ustad Kiai Haji Ahmad Ustandi MPD, serta para asatidah yang lain yang saya yakin setiap kegiatan FS3G banyak sekali para guru yang hadir. Mudah-mudahan keberkahan hadirnya para guru senantiasa menjadi berkah untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kitab yang sangat fenomenal, ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Nama kitabnya sangat akrab di telinga kita, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Disebut dengan Al-Arba'in karena kitab ini mencakup 42 hadis. Di ujung ada kata An-Nawawiyah karena ditulis oleh ulama besar yang kita kenal dengan nama Imam Nawawi. Apa yang menjadi hal unik dari kitab ini, hadirin rahimakumullah? Ternyata Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis yang pertama adalah tentang niat. Beliau menulis, An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar ibnil Khattab radhiyallahu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini santri malah wajib apal, Pak. Kalau ini yang hadirkan maha santri semua. Jadi karena udah kelamaan jadi santrinya lupa. Kan yang apal mah santri tadi. Kenapa ini ditulis yang pertama? Karena memang ternyata bab ikhlas itu nggak mudah, Pak. Mungkin kalau kuliah ngaji bab ikhlas itu 4 SKS. Ya, alhamdulillah saya kirain Pak Jinana nggak ada. Saya mohon maaf pada yang terhormat Ketua FS3G. Kita ngaji bab ikhlas nih, Pak. Karena memang bab ikhlas ini SSHBGT. Tahu SSHBGT? Ya susah banget.
Sampai-sampai ayat yang sering dipakai dalil untuk ikhlas niat karena Allah itu di Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mana payah amat ini ya. Ya Allah, ngaji subuh payah emang di mana-mana. Karena ngajinya pahalanya banyak. Cuman begitu, kalau pahalanya banyak, malaikatnya banyak, setannya juga banyak. Maka kelihatan ngaji subuh mah orang soleh semua. Mata udah pada betem semua. Wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini kalau lihat ayat di Al-Bayyinah, ayat ini berkaitan dengan ahlul kitab sebenarnya Pak, Yahudi wan Nasara. Karena ayatnya lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tapi ternyata ulama sepakat bahwa Al-Bayyinah ayat 5 ini justru amun li jami'il ummah. Ternyata ayat ini bersifat universal. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah semata-mata ikhlas karena, kira-kira susah apa gampang Pak? Imam Izzuddin Abdussalam bilang makna al-ikhlas yaitu an ya'malal abdul mu'min la yuridu syai'an illa ridallah. Orang yang ikhlas itu ketika beramal nggak ada satupun yang diharapkan kecuali ridho Allah. La li syuhratin nas wa tauqirih, bukan karena pengen dipuji orang. Kalau kita kan kadang-kadang maunya double. Pahala ongkoh, dipuji orang ongkoh. Do you know what is the mean ongkoh? Iya, dipuji orang mau, dapat pahala juga. Bisa nggak sih Ustadz? Bisa, tapi yang penting niat pertamanya lillah dulu. Dipuji orang mah bonus Pak. Saya pernah jelasin bab ikhlas, Kiai, kalau orang Kiai ngajar dapat amplop ikhlas apa kagak? Saya bilang tergantung niat. Kalau niat berangkatnya, nah ini kayaknya kalau gua ngajar gua punya duit pulang nih. Ada orang nagih, bang bayar utang apa? Tenang, ntar gua abis ceramah gua bayar utang lo. Itu kira-kira niatnya duit apa lillah tuh Pak tuh? Duit. Lah bang, emang udah pasti kan belum tentu. Makanya urusan itu bonus namanya Pak. Kalau udah niat kita pengen dapetin hadiah, dapetin duit, Masya Allah wal'iyadzu billah, kita nggak dapat apapun dari pahala kita. Makanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim, ada lanjutannya Pak. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau diterjemahkan dengan kondisi hari ini, siapa yang berangkat dari rumah ke FS3G niatnya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah dia dapat pahala dari Allah dan kelak diaku jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang selanjutnya yang berat, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi meraatin yanqihuha. Siapa orang yang perginya karena niat dunia, apalagi musim pilpres, musim pileg, musim pilweh, musim pilteh. Ya kan kalau pilpres pemilihan presiden, pileg pemilihan anggota legislatif.
Kalau piweh pemilihan, kalau piteh maren-maren tuh RT kagak pernah ngaji. Menjelang pemilihan idep di pojokan duduk. Kira-kira niatnya biar dipilih RT apa murni ngaji? Tanya dia, jangan tanya gua. Kalau di hatinya ngomong biar gua ngaji dipilih. Ini hati-hati, sih berapa kali ngingetin nih, FS3G ini udah kayak anak gadis yang cantik, Pak. Dikit lagi juga nih, kiai di WA-in mulu kayak Abdul Rozi. Ini aja udah sapa aja kita diajak. Dari mulai yang warna benderanya hijau, kuning, biru ada aja. Terserah, kita udah sepakat. Kita mau warna bendera politik terserah, silakan. Kalau kata Mang Kodir mah bodo amatan nggak apa-apa. Dia mah tetap aja mau sapa kayak partainya, yang penting presidennya dia. Oh beliau. Ya yarin aja nggak apa-apa, hak politik itu namanya. Lah di grup sah-sah saja Pak. Tebang di grup, agak suka abaikan. Suka cuek itu WA. Ikhlas berat. Maka dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis panjang Pak. Saya terjemahkan saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, kata Nabi, kelak di hari kiamat yang pertama dihisab orang yang mati syahid. Tahu-tahu digambarin orang mati syahid masuk surga. Tahu-tahu ketika dikumpulkan di yaumul hisab, orang yang ngerasa mati syahid ini ditanya, "Bang, lu mau kemana Bang?" Kata malaikat, "Gue mau ke surga." Kata malaikat, "Lu pede amat surga." Lah kan saya dulu lagi di dunia perangnya saya mati, kemudian saya mati, maka saya berak masuk surga. Dijawab fayaqulullah kadzabta. Bohong lu. Lu perang bukan karena Allah, tapi perang biar dibilang pahlawan yang gagah berani. Apa kata Allah? Malaikat seret tuh orang yang ngaku-ngaku sorga ke neraka. Yang kedua yang repot nih Pak. Waman ta'allama ilman wa qara al-Qur'ana. Yang kedua rombongan kita kena nih kayak nasi ini. Yang kedua ada kiai pede banget. Wah sorga dia maju aja. Kata malaikat, woi, tat. Tadi kan apa? Pantat apa kata kiai? Kata AA tuh. Ustaz dulu kenapa? Mau kemana? Mau ke sorga dong. Emang kenapa lu pede banget sorga? Malaikat gua ini kiai, ustad, qori. Dulu gua di dunia belajar Al-Quran, gua ajarin orang, semua gua kasih tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka gua pantas masuk sorga. Fayaqul, Allah berfirman, kadzabta, bohong lu. Lu ngajarin biar orang panggil USTD. Tahu USTD? Lu biar dipanggil kiai. Kalau kagak dipanggil ustad marah. Gue nih ustad, gue ustad. Lah iya orang mah gak usah dipanggil ustad juga gak ada masalah. Cuman kita murid emang namanya ta'adub Pak. Lah boleh aja yang ceramah kedua insya Allah akan disampaikan oleh Mulyadi. Boleh apa kagak Pak? Semangat amat bolehnya namanya. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Mulyadi. Boleh apa kagak? Songong namanya. Iya kalau bicara hukum boleh. Cuman songong Pak. Letega amat. Terima kasih kata Ustaz Rumawi kepada Mulyadi. Silakan duduk kembali. Bisa saya pakai sila gitu. Ini namanya ta'adub. Nih orang alim yang kedua ngeri Pak. Udah pede masuk sorga. Kata Allah. Kadzabta. Bohong lu. Lu baca Al-Quran. Lu ngajarin. Biar pengen dikata alim. Biar lu ngarepin dunia yang banyak. Sampai disinggung kita. Imanuhum fi amplopihim. Ngeri apa kagak Pak? Bayangin. Imanuhum fi amplopihim. Astagfirullahaladzim. Ini baca hadis ini kayak digampar kita Pak. Yang ketiga. Tinggal 2 menit lagi.
Orang yang rajin sodakoh, yang tiap hari Sabtu ngelis, bukan di grup, bukan, tapi niatnya di hati biar dikata, tuh orang dermawan banget, pede masuk surga. Kata Allah, fayaqul kadzabta, you are is liar, bohong loh. Lu sodakoh biar dikata dermawan, padahal kagak ikhlas karena Allah. Berat apa kagak, Pak? Ya Allah, rasanya gue dapet apa kagak ini surga. Ini gue ngajar kira-kira niat karena Allah apa kagak. Ini perlunya menjaga konsistensi niat, Pak. Menjaga konsistensi ikhlas. Ketika ikhlas sudah melanda, Pak, diri kita, ini sama seperti kita minum teh manis sama minum kopi. Kopi manis campurannya kopi sama gula, betul. Ketika itu kopi rasanya enak, gula disebut apa kagak? Apa katanya tukang kopi? Masya Allah, ini kopi mantep bener. Kopi matahari, coy. Padahal tuh kopi kalau nggak pakai gula manis apa kagak? Tapi gula disebut apa enggak? Padahal yang bikin manis kan gua, kata gula. Ngapa yang enak tahu-tahu kopi? Giliran aja ada orang kena penyakit diabetes. Ini penyakit gula dia nih. Giliran kagak enak gula dia kata. Padahal Pak yang bikin enak kopi manis ya gula. Tapi dia nggak disebut, biasa aja tuh gula. Tuh beratnya begitu. Maka ngetes ikhlas hari ini, Pak. Ntar pulang kita nyari duit 2.000-an lecek. Punya 2.000-an lecek. Ya kali 100.000 mah kagak ada, 2.000-an lecek dah. Bapak kasihin tuh orang, kira-kira tuh orang yang kita kasih ngucapin terima kasih apa kagak? Kalau 2.000 belum juga tambahin 200.000. Habis Bapak kasih 200.000, kalau itu orang ngucapin makasih ya Pak, Bapak hati, gua nih. Berarti belum lulus jadi ikhlas. Atau Bapak kasih duit orang 100.000, malah melengos tuh orang. Terima kasih kagak, senyum kagak. Hati kita biasa aja, lulus ikhlasnya. Kira-kira Bapak ngasih duit 1 juta nih sama saya, misal. Amin ngapa amin? Lah ya namanya doa. Tahu-tahu itu ustadz yang dikasih 1 juta diem aja. Ya udah. Tahu-tahu hati kita komen apa kagak, Pak? Apa kata kita? Itu ustadz kagak ada adab. Gua kasih duit diem aja. Orang mah jajakumullah kek. Makasih kek. Tuh belajar ikhlas sampai seperti itu, Pak. Kalau kita hatinya masih kesel, ya nggak terima kasih sama gua, berarti belum lulus ikhlasnya. Yuk bareng-bareng kita belajar di FS3G tentang ilmu ikhlas. Yang mungkin baru 2 SKS kita lulus, masih ada 2 SKS lagi yang harus kita selesaikan. Tapi jangan berhenti walaupun belum ikhlas 100%. Jangan sampai ntar gila nggak datang-datang FS3G, Pak lu ngapa nggak datang-datang? Gue takut kagak ikhlas. Atau listnya kosong mulu misalnya Haji Ahmad. Lah ini ngapa kagak ada yang list mulu ini? Ustadz Unen udah ngomong, Ustadz Nemin udah ngomong, ayo sodako, kagak ada yang list. Di Japri emang apa nggak mau sodako? Takut kagak ikhlas. Awas salah memahaminya Pak, itu bukan kagak ikhlas, pelit aja lu mah. Jadi ikhlas disalahin. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal muti'in. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.